Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati eh, Kasih SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Rusli MPD. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA S Plus Miftahul Ulum, Ibu Rumzil Aziza MPD, dan juga yang kami hormati dan saya banggakan teman-teman guru, baik guru SMA Plus dan teman-teman guru sekolah Imbas, yaitu ada SMA PGRI, SMA Darut Tauhid, SMA Miftahul Ulum, dan juga Zainur Rahman. Dan Bapak Ibu, syukur alhamdulillah pada kesempatan di siang hari ini kita bisa bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua kalinya, salawat serta salam tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. pada susunan acara pada siang hari ini, jadi yang pertama pembukaan, terus yang kedua sambutan, yang ketiga penutup, dan setelah kita tutup, kita masuk ke acara pengimbasan dengan tema transformasi pendidikan inklusif. Untuk acara yang pertama, mari kita buka kegiatan webinar dengan tema transformasi pendidikan khusus atau inklusif. Semoga berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita Amin, Allahumma amin. juga bisa kita implementasikan di sekolah masing-masing bila mana ada siswa yang butuh penanganan secara khusus. Al-hadiniyah wa ala kulli dinin sholih. Al-Fatihah. Untuk acara yang kedua, yaitu sambutan-sambutan. Jadi sambutan yang pertama saya berikan kepada Ibu Rumzil Aziza selaku Kepala Sekolah SMA S Plus Miftahul Ulum. Waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih. Selamat sore teman-teman peserta webinar untuk transformasi pendidikan inklusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator pada hari ini Bapak Nilta Najmur Rahman. Yang saya hormati narasumber pada hari ini Bapak Haryanto. Dan yang saya hormati teman-teman guru dan tendik SMA S Plus Miftahul Ulum, juga yang hadir khusus pada saat ini yaitu teman-teman sekolah pengimbasan yang sudah disebutkan oleh moderator tadi, Bapak Pengawas SMA S Plus Miftahul Ulum, serta Bapak Kasih Cabang Dinas Kabupaten Sumeneb. Alhamdulillah, segala puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melaksanakan kegiatan demi kegiatan di bulan yang barokah ini, dan khusus untuk sore hari ini kita akan belajar secara komprehensif dengan Bapak Haryanto mengenai pendidikan inklusif di satuan pendidikan kita. Adapun pada awalnya saya sendiri mengetahui bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang diberikan atau membantu
secara optimal melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tapi mungkin saja setelah kita mengikuti webinar dari narasumber kita, kita akan lebih luas lagi memahami bagaimana sebenarnya pendidikan inklusif itu berjalan, apa tujuannya, apa sasarannya, dan bagaimana kebijakan yang dibuat atau diatur oleh pemerintah mengenai pendidikan inklusif untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Tidak lupa kita juga mengaturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dengan niat kita belajar menegakkan kalimat Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sukses terus untuk SMAS Plus Miftahul Ulum. Belajar sepanjang hayat, semoga barokah dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan. Untuk sambutan yang kedua, kami haturkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Sumeneb, yang akan diwakili oleh Kasih SMA, Bapak Rusli MPD. Waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Ibu Kepala SMA Plus MU Miftahul Ulum ya. Yang saya hormati Bapak Ibu para wakil kepala sekolah, mungkin juga tenaga arsiparis atau tenaga administrasi dan seluruh dewan guru yang hadir pada kesempatan ini. Saya mohon maaf ini tidak bisa buka kamera ya. Ini lampu di rumah sedang mati ini. Jadi saya posisi di halaman ini, halaman belakang. Pertama Bapak Ibu, mari kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita masih diberi waktu, diberi kesehatan untuk bersilaturahim. Walaupun ini di luar jam kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan tentunya kita punya semangat untuk melaksanakan semua aktivitas, terutama terkait dengan transformasi pendidikan inklusi. Dan ini bagian dari pengimbasan kalau tidak salah, terkait dengan kegiatan pengembangan pendidikan inklusi yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Dan kalau tidak salah dari SMA Plus ini, Pak Muhammad Haryanto yang didelegasikan. Ini sebenarnya bagian dari upaya BPPMP untuk mensosialisasikan. Jadi sebenarnya bukan hanya BPPMP, tapi upaya dari kementerian untuk mensosialisasikan bahwa pendidikan inklusi itu tidak hanya terbatas dilaksanakan, diselenggarakan di sekolah-sekolah luar biasa. Tapi pendidikan inklusi ini juga dilaksanakan kalau sekarang selama masyarakat itu menginginkan masuk di sekolah-sekolah formal, maka sekolah itu tidak boleh menolak, wajib menerima. Jadi mereka anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang memiliki keinginan untuk masuk di sekolah-sekolah formal, maka menjadi kewajiban kita di sekolah formal itu untuk menerima.
terutama di SMA Plus. Apalagi di sini sudah ada ahlinya yang kemarin sudah didelegasi, yaitu Pak Haryanto dan termasuk juga guru BK, itu wajib menerima anak-anak berkebutuhan khusus yang ingin sekolah di SMA Plus. Mungkin ke depan nanti akan ditambah gitu. Saya berharap nanti ada delegasi-delegasi guru berikutnya ke BPPMP, mungkin juga ke GTK di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, khusus pendidikan inklusi. Jadi diharapkan nanti ada guru-guru berikutnya yang bisa didelegasi ke sana. Sebenarnya kegiatan ini diharapkan sudah dilaksanakan beberapa yang lalu gitu ya. Jadi setelah Pak Haryanto selesai melaksanakan kegiatan di BPPMP itu, diharapkan pengimbasan ini dilakukan secepatnya. Tapi tidak apa-apa, walaupun terlambat, tetap kita laksanakan, dan itu lebih baik daripada tidak melaksanakan sama sekali gitu ya. Ke sekolah-sekolah imbasnya. Saya tidak tahu ini sekolah imbasnya, sekolah mana saja yang hadir pada kesempatan ini untuk melaksanakan kegiatan, mengikuti kegiatan pengimbasan ini. Tapi sayangnya tadi saya dapat laporan dari Pak Aswin, sekolah ini menolak gitu untuk dihadiri, dikunjungi gitu ya. Karena beliau berencana besok hari Senin itu mau ke Sumeneb, dan kemudian saya jadwalkan ke SMA Muhammadiyah dan SMA Plus. Tapi menurut Pak Aswin tadi SMA Plus tidak bisa dikunjungi Pak, karena ada kegiatan ke tempat lain. Dan ternyata mau halan-halan mungkin ya. Akhirnya saya belokkan ke SMA Nurul Jadid. Tidak apa-apa gitu ya. Tapi saya minta SMA Nurul Jadid untuk hadir di SMA Muhammadiyah langsung. Ya, dengan harapan ini tidak hanya dilaksanakan secara formalitas gitu ya. Diharapkan ini betul-betul dilaksanakan sesuai dengan standar, sesuai dengan acuan yang sudah diberikan oleh kementerian, terutama juga oleh BPPMP. Pada dasarnya, Bapak Ibu sekalian, bahwa transformasi pendidikan inklusi ini bagian dari pengembangan sekolah ramah anak sebenarnya. Hanya ini khususkan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sementara ini yang telah melaksanakan, diantaranya ada SMA Negeri 2 Sumeneb, SMA NU, SMK Negeri 1 Kalianget, dan sebenarnya sudah ada beberapa sekolah yang juga melaksanakan. Kebetulan kami kemarin berkunjung ke SMA PGRI, walaupun itu tidak dilaporkan ke Dinas Pendidikan, ke Capdin, tapi ternyata saya tahu di sana juga ada siswa yang mengalami yang ingin mendapatkan kebutuhan khusus juga, anak kebutuhan khusus menurut saya, termasuk anak ABK, yang dilaksanakan di SMA PGRI. Ini sebuah masukan barangkali bagi kami, yang kemudian kami teruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan BPPMP. Karena itulah Bapak Ibu, kami berharap sekolah ini betul-betul menjadi sekolah yang mampu beradaptasi dengan segala bentuk lingkungan yang ada di sekitarnya, terutama juga anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena ada kemungkinan di antara lingkungan kita itu ada anak-anak yang di luar kenormalan yang dimiliki oleh pihak keluarga. Kita tidak boleh menolak anak-anak yang seperti ini, dan kita memiliki kewajiban untuk bersama-sama memberikan pembelajaran kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kami sangat berharap jika di sekolah Bapak Ibu, terutama sekolah-sekolah imbas yang juga memiliki siswa yang berkebutuhan khusus atau siswa di luar yang kita anggap sebagai siswa yang barangkali kita menyebutnya sebagai siswa yang tidak normal gitu ya.
Tetapi bagi kami, anak-anak tidak normal pun itu sebenarnya perlu kita ayomi, kita arahkan agar mereka betul-betul mendapatkan pembelajaran yang barangkali juga diterima oleh anak-anak yang normal. Karena kami melihat bahwa anak-anak berkebutuhan khusus, terutama di sekolah-sekolah SLB, juga memiliki prestasi. Jadi tidak sekedar mereka sekolah. Saya sudah keliling ke beberapa sekolah, terutama SLB, misalnya SLB Negeri, Saronggi, SLB Cinta Ananda. Mereka punya kreativitas yang tinggi. Mereka yang selama ini membawa prestasi di tingkat Jawa Timur. Karena itu mari dengan kondisi ini pun kita jangan menyepelekan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mereka memiliki tingkat keterampilan yang sangat tinggi. Di Sidoarjo misalnya, saya juga melihat anak-anak yang diterima di perusahaan, terutama di perusahaan sepatu itu, justru yang memiliki rating keterampilan, perilaku yang sangat bagus, yang sangat baik itu adalah anak-anak yang awalnya berangkat dari anak-anak berkebutuhan khusus. Karena itu mari Bapak Ibu sekalian, sekolah ini juga memunculkan prestasi-prestasi baiknya yang ada di lingkungan Bapak dan Ibu sekalian. SMA Plus selama ini saya melihat sudah mulai muncul gitu ya. Tetapi masih dalam persentase yang masih kecil. Kami berharap ke depan SMA Plus ini juga memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah-sekolah swasta lainnya. Kemarin dari SMA tahun itu sudah muncul. Sudah bisa masuk di tingkat Provinsi Jawa Timur. Kemudian SMA-NU itu sudah masuk di tingkat nasional. SMA Muhammadiyah juga sudah masuk di tingkat nasional. Kami menunggu dari sekolah-sekolah swasta lainnya, termasuk dari SMA Plus ini, mari kita berkompetisi agar anak-anak kita bisa sampai di sana juga. Gitu. Di dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk akademik maupun non-akademik. Karena itu kegiatan-kegiatan OSN, O2SN, FLS2N, itu jangan kemudian kita abaikan. Kami sangat berharap Bapak Ibu masuk di situ, termasuk juga SMA Awad gitu. Jadi diharapkan Bapak Ibu bisa bisa berpartisipasi dalam rangka mengantarkan anak-anak kita berprestasi dan terbaca di provinsi maupun di tingkat nasional, terutama juga internasional. Baru-baru ini ada satu sekolah yang sudah tembus di tingkat internasional yang untuk 2023 yaitu SMA Negeri 1 Sumeneb itu sudah berhasil mencapai juara 3 di tingkat internasional. Kami sangat berharap Bapak Ibu mudah-mudahan SMA Plus ke depan termasuk sekolah imbasnya betul-betul bisa menjadi sekolah yang berprestasi. Lebih-lebih ini sebagai sekolah penggerak ke depan, mungkin tahun depan lah itu ya, sekolah penggerak ini sudah diserahkan ke tingkat daerah. Karena itu mari kita berkompetisi agar bisa dibaca oleh masyarakat, oleh publik. Saya sudah menyampaikan di mana-mana, di kota itu sekolah terbesar hanya ada 3. Dan SMA Plus ini termasuk peringkat kedua. Dengan jumlah jumlah siswa yang saya katakan jumlah siswa yang ada di urutan kedua setelah SMA IASA. Ini pada kuantitasnya. Tapi ke depan diharapkan kualitas juga tumbuh dari 3 sekolah ini. Terutama SMA Plus, SMA IASA, kemudian SMA Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah sudah jalan terus Bapak Ibu ya. Diharapkan Bapak Ibu yang ada di SMA Plus bisa membawa teman-teman termasuk membawa siswanya menjadi siswa, guru, tenaga administrasi yang berprestasi di sekolah. Kemarin bocoran dari BBPMP ketika kami rakor di Windam Surabaya bahwa ke depan setiap sekolah itu diharapkan memiliki satu inovasi. Tidak terbatas pada sekolah negeri maupun sekolah swasta.
ini akan menjadi ikon sekolah Jawa Timur. Ini salah satu program yang direncanakan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk sekolah-sekolah yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Satu sekolah minimal satu inovasi. Satu cabang dinas minimal satu inovasi. Ditambah lagi kepala sekolah, guru, pengawas, tenaga kependidikan juga harus memiliki satu inovasi. Itu ke depan Bapak Ibu. Karena itu mari saya pikir kita jangan pesimis dalam hidup ini. Mari kita selalu optimis, selalu bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Mudah-mudahan ke depan guru, kemudian tenaga kependidikan, termasuk juga kepala sekolah, memiliki prestasi, termasuk siswa dalamnya, memiliki prestasi-prestasi yang bisa dibanggakan untuk wilayah Jawa Timur. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pengimbasan transformasi pendidikan inklusi pada sore hari ini dengan ini dinyatakan dibuka. Demikian, mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan sehat lahir dan batin untuk melaksanakan seluruh aktivitas di sekolah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rusli yang telah menyampaikan kata sambutannya, dan itu sebagai vitamin bagi kami dan juga motivasi bagi kami bagaimana SMA Plus terus bergerak, berinovasi, dan apa yang diharapkan kami semua bisa tercapai dan sesuai dengan visi dan misi yang sudah kita sepakati bersama. Sebelum masuk ke acara webinar, yaitu tentang transformasi pendidikan khusus atau inklusif, sebelum saya berikan kepada moderator, jadi acara ini saya tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Untuk berikutnya saya pasrahkan kepada Ibu Suciawati untuk memimpin kegiatan webinar ini. Kami persilahkan Ibu Suciawati. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nilta Najmur Rahman. Baik Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita semua akan belajar bersama, dan juga nanti Bapak Haryanto sebagai narasumber juga akan sharing dan berdiskusi mengenai transformasi pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif sendiri merupakan terobosan baru dalam dunia pendidikan yang menjadi angin segar bagi para anak yang berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan di mana anak-anak berkebutuhan khusus diberikan akses untuk bersekolah di sekolah umum. Mereka akan duduk dalam atap pendidikan reguler, diajar oleh guru-guru sekolah umum, dan berkawan dengan anak-anak normal yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, pastilah Bapak Ibu semuanya itu sudah terlintas di benak Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah cara penerapan pendidikan inklusif di sekolah, dan bagaimana peran seorang guru dalam pendidikan inklusif. Untuk membahas semuanya itu nanti dan akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, maka waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak narasumber, yaitu Bapak Muhammad Haryanto. Dipersilakan pada Bapak Muhammad Haryanto.
Baik, terima kasih Ibu Suciawati. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nyai Rumzil Azizah. Yang saya hormati Kasih Kesiswaan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sumeneb, Bapak Rusli MPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bapak Nilta Najmur Rahman dan seluruh guru Dewan Guru SMA Plus Miftaul Ulum beserta guru dari sekolah Imbas. Alhamdulillah di sore hari ini kita pantas untuk menyanjungkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah serta inayahnya sehingga di sore hari ini kita bersama-sama diberi kesehatan, kesempatan untuk beraktivitas, terus memikirkan dan bergerak untuk memajukan sekolah. Yang salah satunya ini adalah amanah kemarin dari setelah kami mengikuti pendampingan tentang transformasi pendidikan khusus di Surabaya, tepatnya di BBPMP pada tanggal 4 sampai 5. Walaupun ini sebenarnya undangannya kepala sekolah, yang banyak hadir kemarin kepala sekolah. Kalau tidak kepala sekolah, banyak juga kesiswaan. Tapi karena saya yang dimandati oleh kepala sekolah dan kebetulan bisa, ya saya yang berangkat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dengan harapan semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya pengimbasan ini memang terjadwal kemarin, jadi mohon maaf Pak Rusli. Ketika kami pendampingan di Surabaya pada tanggal 4 dan 5 itu, maka memang diwajibkan untuk mengimbaskan di sekolah internal khususnya dan sekolah terdekat. Kemarin setelah acara di hari terakhir itu memang kami mengisi rencana tindak lanjut dan saya yang dari SMA Plus mengisi bahwa pengimbasan ini akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan September. Gak tahu sekarang masuk minggu keempat atau ketiga itu. Makanya daripada tidak ya kita laksanakan. Walaupun sebenarnya materi-materi yang disampaikan itu sudah banyak yang paham barangkali karena terkait dengan pendidikan khusus, anak berkebutuhan khusus itu endingnya nanti ya bagaimana penyesuaian kurikulum. Banyak sekali materi itu kemarin yang disampaikan dan ini diamanahkan untuk juga disampaikan. Padahal juga di sana yang menyampaikan para ahli. Jadi saya harus menjadi ahli-ahli dari beberapa ahli itu kan. Jadi kira-kira materinya ini yang kemarin itu saya coba ini rangkum menjadi sedikit. Ada dasar-dasar kebijakan pendidikan inklusif, kemudian ada konsep inklusi, modifikasi kurikulum, kemudian ada PPI, program pembelajaran individu. Saya pikir kalau nanti modifikasi kurikulum ini sudah banyak yang paham, termasuk Waka kurikulum juga sangat luar biasa paham tentang hal ini. Ada beberapa juga teman-teman yang lain, Bu Emma dan yang lain-lain yang memang sering berkeluh dengan kurikulum ini. Dasar kebijakan Bapak Ibu, dasar kebijakan pendidikan inklusif ini awalnya peraturan daerah Provinsi Jawa Timur nomor 11 kan.
penyelenggaraan pendidikan khusus melalui pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf B dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan Menengah Umum, Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan, dan pendidikan keagamaan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian ini juga dasar hukumnya Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 30 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Barangkali ini Bapak Ibu kalau kita bisa lihat di layar itu salah satu yang mendasari sehingga Jawa Timur harus ngebet ini. Bukan hanya Jawa Timur sebenarnya, seluruh Indonesia memang harus memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada semua anak bangsa, termasuk juga anak yang berkebutuhan khusus. Ternyata data ini diambil katanya dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Dapodik, bahwa tahun 2020 jumlah anak berkebutuhan khusus di Jawa Timur itu berjumlah 53.344 anak. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di tabelnya itu ada yang warna biru, biru muda, dan kuning. Yang sekolah di SLB itu hanya 36,2%. Kemudian yang sekolah di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif hanya 8,5%. Dan yang tidak sekolah ini lebih dari 50%, jadi 55,3%. Oleh karenanya maka pemerintah kemudian melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menginstruksikan agar pendidikan inklusif ini semua sekolah memberikan ruang, memberikan kesempatan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi ini mohon maaf, ini saya sampaikan dulu dasar-dasarnya karena memang kemarin diamanahkan juga bahwa ini loh yang menjadi dasar kenapa kita harus melaksanakan pendidikan inklusif di setiap satuan pendidikan. Walaupun kadang kita tidak merasa tidak ada gitu kan. Dan ketika dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, kadang kita juga enggan. Oleh karenanya maka dasar hukumnya disampaikan. Jadi tidak boleh sekolah nanti menolak bagaimana ketika ada siswa yang mau masuk walaupun itu berkebutuhan khusus, ya harus diterima dengan segala kondisinya. Jadi ternyata di Jawa Timur itu dari tahun 2020 ini sudah menunjuk beberapa sekolah untuk bisa menyelenggarakan pendidikan inklusif. Ini di data itu SMA negeri ada 76 lembaga, kemudian SMA swasta ada 13 lembaga, SMK negeri ada 67 lembaga yang menyelenggarakan, dan SMK swasta ada 7 lembaga. Jadi total ada 163 lembaga yang menyelenggarakan pendidikan inklusi di Jawa Timur. Kemudian jumlah siswa yang sekolah ternyata masih sedikit. Tahun 2020 ini 904 siswa. Sisanya kemana? Ya tidak terdeteksi, barangkali dia tidak sekolah. Sehingga ini yang menjadi pertimbangan utama, maka semua sekolah dan kita bersama-sama bukan hanya sekolah juga menggandeng masyarakat agar anak yang berkebutuhan khusus itu bisa disekolahkan. Karena kadang tidak semua orang itu mau menyekolahkan anaknya di SLB. Entah apa yang menjadi pertimbangan. Bisa jadi karena biayanya yang mahal misalnya, atau mungkin ini menjadi status sosial ketika anaknya disekolahkan di SLB, ini kok tidak enak mendengarnya bahwa anak saya tidak normal. Ada yang berpikir seperti itu barangkali. Oleh karenanya maka melalui sosialisasi itu kita semua diajak untuk kemudian bisa menyadarkan semua unsur-unsur masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah. Kemudian ini tadi yang menjadi dasar, ternyata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan
Riset dan Teknologi tahun 2023 ini mengeluarkan peraturan baru nomor 48 tahun 2023 tentang kewajiban sekolah formal mengakomodasi dan memfasilitasi kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. Jadi ini diamanatkan oleh peraturan Permendikbud ini bahwa semua sekolah harus menerima. Jadi tidak boleh kita menolak. Walaupun alhamdulillah sepertinya SMA Plus tidak untuk tahun ajaran ini tidak ada yang disabilitas secara fisik. Karena kadang begini Bapak Ibu sekalian, kita ketika berbicara disabilitas ini atau ketika kita berbicara tentang pendidikan inklusif ini, kadang yang terbayang dalam benak kita adalah mereka anak-anak yang punya disabilitas secara fisik. Ya tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan disabil yang lain. Padahal juga tidak gitu kan. Oleh karenanya maka melalui peraturan ini, melalui Permendikbud ini, kita wajib semua sekolah menyelenggarakan menerima siswa yang inklusif seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Rusli, kasiswaan. Jadi ini pelaksanaan pendidikan inklusi di Jawa Timur, saya pikir ini sebenarnya dasar-dasar saja yang tidak terlalu perlu kita ketahui, tapi bagaimana kemudian kita bisa menyelenggarakan pendidikan inklusif ini ya di SMA Plus dan sekolah-sekolah yang saat ini mungkin ikut menyimak acara ini. Jadi ini ada 6. Yang pertama selama tahun 2020 itu sudah dilakukan oleh pendidikan inklusif itu di wilayah Jawa Timur. Saya lanjut saja Bapak Ibu. Walaupun ternyata ada banyak permasalahan gitu katanya Bapak Ibu. Jadi permasalahan pendidikan inklusi ini kemarin disampaikan, ini yang menyampaikan juga dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, saya lupa namanya siapa yang mewakili Pak Kadis itu, menyampaikan bahwa tidak optimal sinkronisasi regulasi dan kebijakan antara pusat dan daerah. Ini kemudian menjadi faktor sehingga pendidikan inklusi itu tidak maksimal. Kemudian keberadaan pemenuhan guru pendamping khusus atau GPK yang masih sangat terbatas. Karena kalau kita menyelenggarakan pendidikan inklusi ini, standarnya harusnya kita punya guru pendamping khusus. Jadi ini agak dilema untuk kita. Kalau misalnya ada siswa yang masuk, dia yang berkebutuhan khusus, sementara kita tidak punya guru pendamping khusus, ya apa boleh buat gitu kan. Maka diajari oleh kita sebagaimana semampu kita gitu kan. Tapi melalui pendampingan ini paling tidak kita punya bayangan lah. Punya bayangan yang sifatnya walaupun tidak menjadi ahli, tapi punya bayangan kira-kira akan seperti apakan anak-anak ini. Jadi ini kendala-kendalanya. Koordinasi antara Pokja inklusi, kabupaten, kota belum optimal misalnya. Ini bukan wilayah kita, tapi wilayah kebijakan para orang-orang dinas. Kemudian kita coba masuk ke konsep dasar pendidikan inklusif Bapak Ibu sekalian. Apa sih pendidikan inklusif itu? Di sini dijelaskan bahwa sebuah filosofi pendidikan untuk semua, tidak diskriminatif dan menghargai keragaman. Kemudian sebuah sistem pendidikan atau sistem pendidikan segregatif, sistem pendidikan inklusif. Sebuah metode strategi mencari cara menghilangkan hambatan agar peserta didik dapat berpartisipasi secara penuh dalam pembelajaran. Ini dari UNESCO. Pendidikan inklusif ini sebuah pendekatan untuk mencari cara bagaimana mengubah sistem pendidikan guna menghilangkan hambatan yang menghalangi siswa untuk terlibat secara penuh dalam pendidikan. Hambatan tersebut dapat berhubungan dengan latar belakang suku, gender, status sosial, kemiskinan, kecacatan,
dan lain-lain. Kemudian bagaimana kita bisa memahami, mengetahui bahwa ada siswa inklusif di lingkungan kita. Kalau inklusivitasnya itu bukan disabilitas secara fisik misalnya. Bagaimana caranya? Jadi ada identifikasi, ada asesmen, ada penempatan. Kalau identifikasi ini proses menemukan dan mengenali adanya gejala misalnya anak berkebutuhan khusus, dan ini bisa dilakukan oleh orang dewasa di sekitar anak. Tahu, ini sudah tidak normal sama seperti yang lain. Kemudian ada asesmen, proses pengumpulan informasi tentang anak yang hasilnya dijadikan acuan dalam dalam penempatan dan program pembelajaran yang tepat bagi anak. Kemudian penempatan agar anak itu tepat bisa mengembangkan pembelajarannya di mana gitu. Jadi ini pengertian tadi, identifikasi itu adalah proses menemukan dan mengenali siswa yang berbeda dalam hal misalnya motorik, sensorik, akademik, perilaku sosial dan emosi. Dan ini dapat dilakukan oleh orang tua, masyarakat, atau pihak sekolah untuk mengidentifikasi ini. Kemudian setelah teridentifikasi, makanya ada asesmen untuk mengumpulkan beberapa informasi siswa yang teridentifikasi. Jadi ini ada beberapa siswa nih yang sudah terindikasi mempunyai pendidikan khusus. Jadi yang berkebutuhan khusus itu kan tidak selamanya mereka yang yang disabel secara fisik atau disabel secara mental misalnya. Tapi ada yang begitu sangat cerdas, ini ya harus dimasukkan digolongkan ke pendidikan khusus, ke inklusif juga gitu kan. Kemudian untuk mengasesmen ini ada faktor internal, ada juga eksternal nanti. Internal ini perkembangan keterampilan dasar anak yang di asesmen nanti, kognitifnya, motorik, halus dan kasar, komunikasi sosial, emosi, kemudian riwayat kesehatan dan kebiasaan. Yang eksternal itu tingkat sosial, ekonomi dan pendidikan dalam keluarga, harapan dan kewajiban orang tua misalnya. Ini menjadi satu kesatuan yang kemudian memberikan dampak terhadap anak yang berkebutuhan khusus ini. Kemudian dilakukan asesmen lanjutan agar kita semakin tahu bahwa anak ini berkebutuhan khusus di bidang apa dan seperti apa gitu kan. Sehingga kita bisa memberikan pembelajaran yang tepat. Kemudian dilakukan asesmen lanjutan. Cara mengumpulkan informasi dapat dilakukan melalui interview misalnya. Kita interview, wawancara dengan anaknya, dengan keluarganya, walaupun terkadang Bapak Ibu sekalian, ini yang juga perlu kita ketahui bersama bahwa ketika di interview itu ada yang tidak jujur, ada yang menutup-nutupi misalnya. Kita amati dengan pengamatan. Yang lebih baik itu sebenarnya juga harus dengan tes formal. Ya standarnya harus ada tes IQ yang melibatkan psikolog misalnya, tes minat dan bakat. Yang ini juga melibatkan para ahli, bukan sekedar mau-mau kita gitu kan. Jadi ada standarnya. Kalau secara informal, asesmennya bisa kita lakukan dengan portofolio, checklist, instrumen dan lain sebagainya. Yang ini bisa dikembangkan sendiri oleh guru atau tenaga pendidik lainnya untuk menghadapi anak yang terindikasi berkebutuhan khusus. Apa sih tujuannya?
tujuan proses ini, asesmen ini adalah menggunakan informasi yang diperoleh untuk membantu guru dan orang tua lebih mengenal ABK. Jadi biar tahu nih, biar jelas anak yang berkebutuhan khusus ini seperti apa dan akan seperti apakan. Kemudian merujuk ABK pada layanan pendukung yang tepat kalau sudah kita tahu. Kemudian menempatkan anak berkebutuhan khusus pada tingkat atau program yang tepat. Membuat rencana program pembelajaran yang juga tepat. Sehingga ketika sudah ketahuan, maka tumbuh kembang anak yang berkebutuhan khusus ini akan tidak terhambat. Jadi walaupun memang tidak mungkin anak yang berkebutuhan khusus itu sama dengan anak reguler. Oleh karenanya maka ketika ketahuan, ketika ada asesmen, kita bisa memetakan, membedakan dan menyesuaikan. Ini bisa dilakukan oleh guru, GPK, tenaga profesional, atau orang tua. Apa tujuannya hasil asesmen ini? Adalah sebuah gambaran tentang kemampuan anak berupa profil siswa. Ini dibutuhkan di setiap sekolah sebenarnya, walaupun kita barangkali sudah melaksanakan, cuman kurang dokumentasi saja. Dokumentasinya kita barangkali dan secara administrasi tidak terlalu teradministratif sehingga seakan-akan tidak ada. Jadi ketika anak sudah di asesmen, kalau di kita kan sudah tuh, karena kita sudah menjadi sekolah penggerak, tentu menjadi kewajiban kemudian melakukan asesmen diagnostik, sehingga dari hasil itu harusnya kita peta-petakan mana yang perlu kita masukkan ke ke pendidikan yang khusus untuk dibimbing secara khusus. Jadi bisa jadi ada anak yang sangat pintar, bisa jadi yang secara mental memang punya masalah misalnya, sehingga muncul profil siswa dari masing-masing siswa. Karena setiap anak itu, Bapak Ibu sekalian, setiap anak itu adalah pribadi yang unik dengan segala keberagamannya yang mereka miliki. Jadi tidak ada yang anak yang hanya mempunyai kelemahan tapi tidak punya kelebihan. Makanya tadi yang Pak Rusli sampaikan, ada banyak siswa inklusi itu ternyata punya bakat yang istimewa. Dan banyak memang ternyata. Baik inklusi itu disabel secara fisik ataupun yang dengan mental. Kemudian ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya mencoba mengupas dari beberapa materi yang kemarin disampaikan pada saat pendampingan, sehingga kadang tidak ada yang tidak runut. Jadi mohon nanti koreksinya Bapak Ibu sekalian apabila ada penjelasan yang ternyata tidak sesuai dan ternyata saya salah menjelaskan. Karena saya tahu bahwa teman-teman di sini sudah banyak sekali yang paham terhadap hal ini, tapi karena ini amanah, jadi saya sampaikan kembali. Kita nanti sharing bersama bagaimana caranya dan bagaimana kita menerapkan di di sekolah. Jadi transformasi di sekolah terkait dengan pendidikan inklusif itu ya penyesuaian kurikulum, penyesuaian proses pembelajaran, penyesuaian penilaian misalnya. Yang ini bisa akselerasi yang kita pakai atau modifikasi kurikulum, nanti ada substitusi kurikulum atau omisi, adaptasi. Ini nanti ada penjelasan di belakang. Jadi penyesuaian mencapai pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Ini sebenarnya sudah dilakukan oleh kita semua. Karena sekolah penggerak memang harus menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena tujuannya sama Bapak Ibu sekalian. Tujuannya mengukur kemampuan itu untuk penyesuaian terhadap kemampuan siswa. Biar anak yang inklusif itu dimasukkan di reguler, kemudian
karena kita tidak tahu, tidak mengasesmen dulu, ya disamakan. Jadi semuanya harus disamakan. Ternyata ketika kita tahu, oh ya harus disesuaikan lah. Dan idealnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengasesmen anak itu, khususnya yang berkebutuhan khusus itu, tidak hanya sekedar asesmen secara angket saja, ditulis saja, tidak. Tapi bagaimana kemudian IQ-nya memang dites dengan oleh psikolog misalnya, ada psikiater juga, ada dokter mata, ada dokter THT dan lain sebagainya. Karena kadang kita tidak mendeteksi. Ternyata anak ini berkebutuhan khusus. Kenapa? Karena pendengarannya bermasalah, walaupun seakan-akan dia tidak ada masalah, gitu kan. Jadi banyak hal yang sebenarnya mesti kita lakukan agar anak yang berkebutuhan khusus itu bisa tertangani dengan baik. Jadi semoga kita semua bisa melaksanakan ini dengan baik, sambil belajar dengan baik, menangani anak dengan baik. Ini terdapat 6 indikator terjadinya transformasi satuan pendidikan di satuan pendidikan. Satuan pendidikan harus berpihak kepada tumbuh kembang murid. Kemudian satuan pendidikan mengembangkan budaya refleksi berbasis data. Satuan pendidikan menjalin kemitraan dengan orang tua atau wali. Ini sangat perlu. Kita tidak bisa kemudian hanya mendidik anak itu tanpa bekerja sama dengan orang tua dan tanpa ada kontribusi pengawalan juga dari orang tua. Waktu kita tidak terlalu banyak di sekolah, kalau kemudian dilepas di rumah dan di rumah tidak sejalan seiring dengan apa yang kita lakukan di sekolah, barangkali nanti hasilnya tidak baik. Satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif, menerima berbagai bentuk keragaman. Jadi siapapun yang mau masuk ya semuanya harus kita terima. Walaupun lagi-lagi kalau kita menerima semua yang masuk itu karena memang tuntutan, dan ini amanah undang-undang, kita harus menerima semua siswa dengan segala kekurangannya, misalnya baik inklusif secara fisik dan disabel dan yang lain-lain. Kalau kita tidak siap sebenarnya bermasalah. Kita tidak tahu bagaimana kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah kita memahami dan sudah teridentifikasi nih beberapa orang, siapa-siapa saja yang sudah teridentifikasi inklusif, kemudian sudah dites dan hasilnya sudah ketahuan, ada tahapan penyesuaian perencanaan pelajaran untuk PDBK, untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Saya pikir untuk yang ini, untuk yang kurikulum, saya tidak terlalu banyak mengupas. Ini bisa, karena di forum ini sering juga, sudah sangat sering sekali bagaimana penyusunan kurikulum yang berdiferensiasi dan yang lain-lain itu sudah luar biasa. Tapi paling tidak dari materi yang kemarin saya sedikit tayangkan di layar lagi. Jadi ini ada masa transisi yang kadang ketika kita melakukan asesmen itu, identifikasi itu, ada masa-masa transisi Bapak Ibu sekalian. Kelas 1 itu dari SMP ke SMA misalnya. Jadi ternyata bagi anak yang inklusif itu tidak semudah anak yang normal. Maka perlu memang penanganan secara khusus. Ini asesmen, laporan hasil belajar, penilaian, dan seterusnya yang sama seperti yang tadi. Ujungnya kita melakukan asesmen, identifikasi, dan selain sebagainya untuk mendapatkan profil anak, sehingga ketika sudah tahu kita profil anak itu seperti apa, kita akan melakukan penempatan misalnya, dan kita akan memodifikasi pembelajaran sehingga anak ini sesuai dengan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan anak. Ini hasil identifikasi, hasil asesmen menjadi profil peserta didik berkebutuhan khusus, kemudian merencanakan pembelajaran. Ini kemarin contoh Bapak Ibu sekalian profil siswa. Jadi kalau sudah teridentifikasi maka akan seperti ini, ada faktor akademisnya seperti apa,
faktor kemandiriannya, faktor kesehatannya, faktor sosial, emosi, faktor keluarga. Jadi semuanya terekam menjadi profil siswa. Dari sinilah kemudian dianalisa. Ini sama juga contoh kemarin. Ini misalnya saja. Nah, dari hasil analisis tersebut ada tindak lanjutnya. Jika siswa memiliki permasalahan, maka guru melakukan pendekatan personal. Jika data kurang akurat, maka guru bisa melakukan pengambilan data ulang. Jika data sudah akurat, maka guru mulai menyimpulkan dan memetakan gaya belajar siswa. Jika metodenya yang digunakan wawancara atau observasi, maka analisis menggunakan analisis data kualitatif. Kalau menggunakan angket misalnya, maka kuantitatif. Yang kemudian kalau sudah tepat, tinggal melanjutkan ke pembelajaran terdiferensiasi. Jadi intinya bagaimana pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa itu, yaitu yang diamanatkan. Cuman kita tinggal yang SMA Plus ini kan pembelajaran berdiferensiasi sudah jalan. Jadi tinggal bagaimana kemudian kita mengidentifikasi siswa yang ada yang harus masuk ke inklusif misalnya. Walaupun seakan tidak ada. Yang siswa baru sepertinya tidak ada. Saya tidak tahu nanti kalau coba kita lihat lagi di hasil asesmen awal itu yang muncul seperti apa, kemudian kita petakan kalau ternyata ada yang inklusif yang perlu penanganan secara khusus. Karena kalau berbicara inklusif ini kan bukan persoalan khusus yang khusus banget gitu kan. Ada juga yang lain paham, ini nggak paham misalnya. Ketika diajarkan ini yang lain perhatikan, tidak memperhatikan, tapi ternyata bisa gitu. Barangkali dia kecerdasannya melebihi teman-temannya yang lain sehingga dia bisa dikhususkan menggunakan metode yang berbeda. Karena kalau tidak menggunakan metode yang berbeda tentu dia akan menghambat temannya yang lain. Bapak Ibu sekalian. Kemudian modifikasi perencanaan belajaran. Membuat modul ajar untuk PDBK. Ini sekedar contoh, barangkali saya tidak terlalu paham tentang hal ini. Nanti ditegur wakaf kurikulum, tidak seperti ini aslinya seperti ini misalnya. Jadi ini gambaran yang kemarin, gambaran yang diberikan. Misalnya ini bahasa Inggris. Yang diubah nanti di tujuan belajarnya, Ibu sekalian. Jadi kalau yang inklusif misalnya, tujuannya di sini, ini ada dari berbicara, kemudian capaiannya itu sudah ada, bisa dibaca Bapak Ibu sekalian. Tujuan belajarnya, peserta tadi dapat berkomunikasi sehari-hari dengan menggunakan bahasa Inggris dengan guru, teman sebaya dan orang lain. Ternyata ini untuk orang anak yang kondisinya peserta didiknya itu tuli bisu, tidak tuli dan bisu, maka kan tidak bisa menggunakan bahasa itu. Jadi gaya belajarnya adalah auditorial, misalnya high assessment-nya katakan begitu, tertutup dan tidak mudah bersosialisasi, hobi suka melihat YouTube misalnya. Ini contoh saja. Maka kemudian tujuan belajarnya ya disederhanakan. Karena tidak mungkin berbicara, maka ditulis melalui tulisan. Peserta didik dapat melakukan komunikasi sehari-hari dengan menggunakan bahasa Inggris dengan guru, teman sebaya dan orang lain. Ini sekedar contoh saja. Tapi kadang tidak sederhana ini, kadang ketika kita menghadapi siswa di sekolah tidak sederhana ini. Kalau yang disabelnya jelas, barangkali ya cukuplah seperti ini. Tapi bagaimana kemudian siswa yang dia disabel secara mental? Saya pikir ini
bisa kita kita lewati Bu sekalian, karena ini sudah, saya yakin untuk yang SMA Plus sudah sangat bisa lah untuk menyusun ini, rangkaian ini. Iya. Oh baik, barangkali sampai di sini Bu sekalian, karena pada intinya bagaimana kemudian kita bisa menerapkan pembelajaran inklusif di sekolah, dan ini saya pikir SMA Plus sudah melakukan walaupun tidak dengan secara administrasi dan dokumentasi yang baik. Toh kita juga hampir setiap tahun ya, kadang banyak juga siswa-siswa yang inklusif yang kita terima di SMA Plus. Oke, barangkali ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada banyak hal yang salah saya menyampaikan, misalnya tentang kurikulum dan lain sebagainya, dan mohon nanti koreksinya dari kepala sekolah dan teman-teman yang lain terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin begitu Bu Suciawati. Kalau kita mau sharing ya ayo sharing, waktunya sudah semakin mepet ya, benar. Boleh disambung enggak apa-apa. Siapa tahu ada kenyambungnya. Ada nyambungnya ya. Oh, oke baik, Ibu Kepala Sekolah. Oh ini ditanya Bu Kepala Sekolah ini. Yang harusnya Ibu Kepala Sekolah kemarin kok. Terkait dengan anak yang sangat cerdas, kenapa harus inklusif? Iya, inklusif itu kan secara khusus Bu Kepala Sekolah. Jadi kalau kita membiarkan, nah termasuk pengayaan atau apalah namanya ya, dalam membimbing anak itu kan intinya dia tidak boleh sama dengan yang lain. Kita yang reguler itu kan yang normal, ada siklus normal. Yang melampaui atau yang ketinggalan dia tidak normal. Maka dia harus dimasukkan ke dalam pendidikan khusus. Ini kan berkebutuhan khusus juga kan, tidak bisa disamakan dengan yang lain. Bukan saja yang slow respon misalnya, atau yang secara IQ dia rendah. Jadi itu Bu Kepala Sekolah. Nanti bisa di-sharing-sharingkan lagi ke yang lain. Tapi yang jelas anak yang sangat pintar itu, makanya ada kelas akselerasi misalnya. Itu bentuk dari kelas khusus. Kemudian kalau misalnya ada GPK, ada guru pendamping khusus, apakah dikhususkan? Tentu juga tidak. Makanya kita itu semua guru itu harusnya bisa jadi GPK. Tapi begini Bu Kepala Sekolah, kalau misalnya disendirikan, di kelas khusus kan, ya kita juga membatasi hak-hak siswa yang harusnya dia berbaur dengan teman-temannya, ternyata tidak bisa belajar bersama di kelas-kelas reguler, karena tujuannya biar dia juga tidak merasa sangat berbeda lah dengan yang lain. Makanya banyak orang yang tidak mau menyekolahkan anaknya di SLB, yang salah satunya dia secara sosial mikir-mikir itu.
Tapi standarnya memang harus ada yang namanya pendamping khusus, yang itu nanti juga membantu bagaimana menyusun modulnya, kira-kira seperti apa, dan itu ada kriterianya, Bapak Ibu. Tapi kan tidak mungkin juga Ibu Kepala Sekolah kemudian meng-SK-kan Bu Suciawati untuk menjadi guru pendamping khusus tanpa ada sesuatu yang juga diberikan, kan begitu. Ini jadi memang Bu Kepala Sekolah, hal-hal seperti ini menjadi kegelisahan sebenarnya. Ketika memberikan beban tambahan, maka ya harus mendapatkan tambahan juga gitu kan. Tidak mungkin kemudian hanya diberikan beban. Jadi intinya walaupun ada GBK, ada GPK, ada GPK ya, GPK, guru pendamping khusus, kemudian tidak disendirikan. Ini tekanannya misalnya kalau yang disabil secara fisik itu kan memang harus ada GPK. Harus ada GPK-nya. Ya tak bisa jalan dan lain sebagainya. Harus ada yang melatih. Dan GPK itu memang dari sana dilatih. Ada yang melatih. Dapat sertifikat GBK gitu. Dapat sertifikat guru pendamping khusus. Mungkin seperti itu Bu Kepala Sekolah. Karena sudah waktunya Bu Suci ya. Jadi kalau tidak ada lagi berarti selesai. Ya, betul, masuk. Karena yang memang saya inginkan adalah bagaimana kerja dari guru pendamping khusus. Ternyata Pak Arianto telah memberikan jawaban bahwa guru pendamping khusus itu dibutuhkan seseorang yang sudah bersertifikasi khusus, begitu. Ya. Iya, dan ada kualifikasinya memang. Jadi tidak bisa menunjuk sembarang orang. Jadi GPK itu harusnya sarjana sekolah luar biasa misalnya. Kalau tidak ada sarjana luar biasa ya barangkali sarjana konseling misalnya. Yang itu kemudian diperdalam terus dikasih pemahaman, pendampingan sehingga dia menjadi profesional. Tapi semua guru memang ini wajib bisa, wajib tahu gitu. Makanya harus disosialisasikan. Tidak boleh menangani anak yang berkebutuhan khusus ini hanya sekedar GPK-nya saja, tapi guru yang lain tidak peduli gitu. Jadi semua guru punya gambaran minimal bagaimana. Tapi kita tidak punya keahlian, silakan diserahkan kepada yang ahli. Begitu. Begitu Kepala Sekolah. Ya. Iya, bisa koordinasi dengan guru SLB misalnya. Iya. Sama-sama. Boleh. Oke, siap. Dilanjutkan. Iya, saya apa kata moderatornya. Terima kasih Ibu Suciawati. Saya tidak mau bertanya, hanya menanggapi pernyataan dari Pak Haryanto untuk guru pembimbing khusus. Sebenarnya itu memang harus ada ya untuk sekolah kalau memang kita mau menerima siswa yang berinklusi, karena memang kalau misalnya, karena kalau saya pribadi kan tidak bisa ya menangani anak yang begitu karena memang bukan ilmu saya kayak gitu. Jadi saya juga informasi ini juga saya dapatkan dari kakak saya, dari suami saya barusan, karena juga
mereka tanya lagi apa kayak gitu. Saya cerita kalau ini lagi ada Zoom meet tentang apa siswa inklusi gitu. Oh nggak bisa, itu harus ada guru yang memang benar-benar mendampingi. Sedangkan yang di Sumeneb itu hanya ada satu yang punya sertifikat khusus untuk penanganan inklusi, itu pun di SD kayak gitu. Jadi kalau memang mau menangani siswa yang begitu berarti harus sekolah lagi, harus latihan, harus ikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikat. Itu aja sih, cuma hanya sekedar informasi aja. Terima kasih. Oke. Ya, baik, bisa saya tanggap. Ya. Jadi barangkali ini terakhir ya. Jadi apakah harus ada guru GPK-nya? Karena ini mandat dari undang-undang, sekalipun kita tidak punya guru GPK, wajib hukumnya menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Kalau kemudian disampaikan di Sumeneb hanya ada berapa gitu. Ini juga sekedar menginformasikan Bu Aisyah, di sekolah saya, di rumah saya, di SMP, saya punya satu guru GPK yang terundang kemarin, tapi melalui daring terus dari kementerian, dari pusat, dan kemarin dapat sertifikat juga, walaupun ternyata dalam pelaksanaannya dia inklusifnya itu yang menyesuaikan dengan, karena di sini di sekolah di tempat di rumah itu ada yang tunanetra, maka fokus ke itu, jadi fokus ke bagaimana menangani tunanetra. Jadi intinya memang betul, memang harus ada yang ada pendamping khusus. Karena ketika tidak ada pendamping khusus, kita menerima yang khusus, ya dalam bahasa agak kasarnya kita kan menzalimi siswa. Kita menerima tapi kita tidak bisa menangani siswa itu kan juga masalah bagi kita. Tapi karena ada amanat undang-undang, maka kita harus menerima gitu kan. Kita harus menerima. Ya, semoga kita yang tidak terlalu kompeten dan kita tidak bisa menjadi guru pendamping khusus, ya sedikit demi sedikit kita belajar menggunakan perasaan dan hati, anak-anak juga bisa tersentuh. Barangkali yang khusus-khusus itu bisa menjadi anak yang terus berbakat dan punya keistimewaan yang bisa dimunculkan di selama pembelajarannya. Barangkali itu Bu Suciawati. Mohon maaf. Boleh menambahkan Bu Suci? Terima kasih. Ya, saya menanggapi yang barusan yang menyampaikan, saya nggak tahu itu siapa ya, bahwa di Sumeneb hanya ada satu guru pendamping khusus ya. Di kemarin ketika saya rakor di Surabaya sebelum Pak Haryanto hadir di sana, itu sudah ditunjukkan di beberapa GPK di Sumeneb itu lumayan banyak gitu, tidak hanya satu. Di SMK itu kalau tidak salah ada 3, SMA 2 ada 2, SMA NU juga punya 2 itu. Mereka sudah bersertifikat itu. Jadi kalau terkait dengan GPK sebenarnya di Kabupaten Sumeneb itu sudah lumayan. Artinya mereka bisa diajak bekerja sama untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah-sekolah formal. Di samping sebenarnya Pak Haryanto kemarin dikirim ke sana juga, ini sudah merupakan bagian yang tidak terlepas dari GPK sebenarnya, walaupun tidak bisa disebut sebagai GPK mungkin ya. Tapi paling tidak Pak Haryanto sudah diberi suntikan-suntikan tentang pendidikan inklusi. Dan memang rata-rata teman-teman yang masuk di kelompok GPK itu adalah guru-guru BK. Baik yang di SMK maupun yang di SMA negeri. Jadi tidak benar kalau kemudian di Sumeneb hanya satu guru SD, itu tidak benar. Ini sudah berkembang lumayan banyak gitu yang sudah ditetapkan oleh BBPMP dan mendapatkan sertifikat. Begitu ya, terima kasih. Mohon maaf, saya udah tadi ngikuti juga sambil nyapu ini, sambil bersih-bersih. Makasih. Ya, terima kasih informasinya Pak Rusli. Mohon maaf kalau kurang update.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.